Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bi khair. Ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan peluang untuk kita bersama pada malam hari yang mulia ini. Setelah 8 atau 9 hari kita berpuasa, ternyata dengan kita dapat memastikan rupa-rupanya dengan makanan yang banyak dan juga dengan jenis more, iftar, sahur, atau juga dengan makanan-makanan yang kita makan bersama, dengan banyaknya jenis minuman yang kita minum, ini ternyata tidak memberikan satu kekuatan kepada kita secara mutlak, sehingga dengan kita dapat bersaing dengan salafun saleh atau juga dengan orang-orang yang terdahulu, ataupun juga dengan kita bersaing dengan saudara-saudara kita di negara-negara Arab yang dengan mereka kalaulah pada tiap tarawih, pada tiap malam mereka mampu untuk menghatamkan 1 juz sampai ke penghujung dengan rakaat yang ke-23 dengan witirnya. Ternyata dengan jenis-jenis makanan yang kita makan, dengan bermacam-macam bentuk rasa dan sajian, dan juga dengan bermacam-macam jenis minuman, belum mampu untuk kita bersaing dengan mereka-mereka di sana. Apalagi kalau dengan kita mau bandingkan kita di sini dengan kehidupan salafun saleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, laisal khabaru kal mu'ayanah. Tidaklah berita itu sebagaimana dengan fakta nyata yang kita saksikan. Berita fakta nyata yang kita dengari daripada kehidupan salafun saleh, dan juga dengan kita telah mencoba sejak 8 malam yang lalu dengan zikirnya, tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, tilawahnya, dan juga dengan sembahyangnya, dan juga dengan salatul qiyam, tahajud, dan dengan witirnya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah kita coba dan juga setelah kita amati bersama, Masya Allah, tabarakallah, baru saja kadang-kadang dengan sembahyang fardu isya 4 rakaat itu masih belum mampu untuk kita lengkapkan dengan ba'diyahnya 2 rakaat, kita sudah bercampur. Ternyata sembahyang isya berjamaah belum sempurna lagi, sanggup tumbang atau terkalahkan mungkin dengan pertandingan yang akan datang. Kita dengar dalam beberapa riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, itu pada tiap hari beliau mampu untuk menghatamkan Al-Quran daripada Fatihah sampai kepada surah Qul A'udzu birabbin nas sampai habis, itu pada tiap hari. Dikatakan pada bulan Ramadan itu beliau khatam sampai kepada 60 kali khatam, sekali waktu malam dan sekali waktu siang. Masya Allah, tabarakallah. Kita 1 juz saja tidak boleh. Yasin pun kadang-kadang tidak habis. Kulhu pun kadang-kadang dibacanya sambil mengantuk. Ini baru terbukti. Apakah kira-kira kena faktor makanan? Apakah kira-kira kena faktor minuman? Apakah kira-kira dengan jabatan yang tinggi? Apakah kira-kira dengan kedudukan dan pangkat? Ternyata tidak ada satupun yang boleh dijadikan sebagai asbab atau garanti yang kalau pada waktu kita ada jabatan tinggi sebagai gubernur, sebagai menteri yang berhormat, amat-amat berhormat, sehingga dengan kita akan mampu untuk menghatamkan Al-Quran tiap hari, atau mampu untuk melaksanakan salat tahajud di sepanjang malam, atau juga mampu untuk kita berzikir, tasbih, tahmid, dan takbir sampai sekian ribu kali. Jadi bukan kena faktor makanan, bukan juga kena faktor jabatan dan kedudukan. Jadi kita mungkin dahulu terpukau, ya kan sebab karena beliau khalifah, itu dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, itu juga dengan Sayyidina Abu Bakar, itu juga dengan Sayyidina Umar, itu dikenakan karena mereka khulafaur rasyidun, khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin yang terpilih, sehingga karena dengan kepemimpinan yang tertinggi tadi itu, maka dengan mereka mampu untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah secara sempurna.
Ternyata setelah dipastikan dan kita pastikan kembali sejumlah sekian ramai daripada pemimpin-pemimpin kita, ternyata pun juga tumbang sebagaimana dengan kita. Selepas 4 salam yang pertama, kalau 20, bahkan ada dengan sebagiannya setakat dengan melaksanakan sembahyang fardu isya semata-mata. Itu pun hanya setakat maghrib dengan isyanya saja dilaksanakan secara berjamaah. Mana dengan subuhnya, mana dengan zuhurnya, mana dengan asarnya. Dan yang lebih pelik, yang pada saat dengan kita memberikan tumpah dan perhatian kepada salat tarawih, salatul qiyam ya sahabakumullah. Seruan macam itu tuh di mana? Di mana? Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Salatul qiyam ya sahabakumullah, istaqimu i'tadilu. Allahu akbar. 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang kedua, 10 rakaat yang pertama, masuk pada 10 rakaat yang terakhir. Kita tengok di belakang kita masih banyak lagi, dalam berapa puluh ribu manusia yang ada di belakang kita, sehingga kadang-kadang sampai bertengah jam untuk kita keluar daripada saf yang pertama untuk menuju pintu gerbang. Luar biasa dengan jumlah bilangan yang ramai dan juga dengan jumlah bilangan rakaat yang cukup, dengan khasyat dan juga tadallul yang dengan kita justru kita merasa rugi sungguh kalau dengan kita bercampur sebelum sempurna salat tarawih kita laksanakan. Jadi kalau macam itu, apakah kena dengan jawatan? Kita katakan tidak. Apakah kira-kira dengan makanan pun juga tidak. Berapa ramai orang yang makannya banyak, ternyata tidak boleh berbuat apa-apa. Macam-macam jenis keripik, macam-macam jenis bubur lambok, nanji, bubur nasi, bubur air, macam-macam jenama atau juga macam-macam nama, macam-macam rasa. Ternyata sedikit pun masih belum mampu. Kita coba juga, kita bukan tidak mencoba. Setelah kita makan, kita coba Allahu Akbar. Ternyata malam pertama penuh melimpah sampai keluar. Tapi saat ketika datang bisikan daripada nafsu, datang bisikan dan godaan daripada syaitan, adanya banyak juga masjid-masjid yang melaksanakan salat tarawih, banyak juga surah-surah yang melaksanakan salatul qiyam, tapi taklah sampai 1 juz macam itu, tapi taklah panjang dengan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita pastikan yang itu punya setakat Tuan Bilal aja. Sampai ke tahap itu tuh, mana keripik dengan pengaruhnya, mana donat dengan pengaruhnya, mana sirap Bandung dengan pengaruhnya, mana nasi mandi dengan pengaruhnya, mana dengan nasi buryani dengan kekuatannya. Kenapa tidak bagi kita kekuatan? Imam Syafi'i sampai khatam Quran 2 kali di bulan Ramadan, 1 kali 2 dosa. Kita sudah coba, ternyata untuk kita menghabiskan 1 juz pun, saya tidak mengatakan kita atau tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, pribadi saya sendiri ternyata masih belum boleh kadang-kadang untuk membaca 1 juz pada tiap hari. Lagi iman naik, lagi semangatnya mungkin sampai 3, 4, 5, 6 juz. Masuk pada hari kedua 1 juz pun tak habis. Pada saat iman di bawah-bawah terumbang-ambing dengan Brazil, terumbang-ambing dengan Cameron atau juga dengan Argentina, nanti Belanda dengan Argentina, berikutnya Brazil dengan Jerman, tambah tumbang lagi. Sehingga dengan kekuatannya kita miliki itu semuanya tumbang. Mendengar kita dengan Imam Sa'id bin Musayyib selama tidak kurang daripada 55 tahun atau 45 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan kita masbuk di rakaat yang pertama. Betul. Tadi tuh saya tengok sebelah kanan banyak yang masbuk. Saya ini tak masbuk karena kita terpaksa kena datang awal. Tuh saja mungkin barangkali. Seandainya kalau tak ada tuntutan, tidak ada tugas, tidak ada permintaan, mungkin barangkali akan tumbang juga rakaat yang pertama dan kedua.
Beliau selama tidak kurang daripada 45 tahun tidak pernah berada pada saf kedua, ketiga dan seterusnya. Senantiasa selalu berada pada saf yang pertama. Senantiasa selalu ada di masjid sebelum adzan berkumandang. Senantiasa selalu mendapatkan takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Kita untuk 5 waktu sembahyang saja ternyata kita masih belum mampu untuk berada pada salat yang pertama, atau dengan mendapatkan takbiratul ihram yang pertama, atau untuk tidak masbuk pada rakaat yang pertama. Allahu Akbar. Mungkin karena waktu kita banyak kerja, kan beda, jam lagi, kerja lagi, pikiran, keluarga, politik. Masya Allah, tabarakallah, lama mana kita bekerja. Kita bekerja daripada pukul 8, sebagian ada hanya sampai pada pukul 12 saja. Ada dengan sebagian daripada pukul 8, kalau lamanya pun sampai kepada pukul 3 sampai kepada pukul 4 petang. Al-Imam Abu Hanifah dan Nu'man rahimahullahu ta'ala sejak daripada 9 subuh pengajian. Kita boleh pastikan kerja fisikal dibandingkan dengan kerja akal. Pada saat akal berpikir itu lebih mampu untuk memproses tenaga kita berbanding dengan kerja kita dengan fisikal. Jadi kita pun terasa pelik. Ada pakar spesialis 3-4 orang, jantungnya, empedunya, hatinya, buah pinggangnya, kulitnya, tapi kepala dah berubah. Tapi di kemana-mana, makan terjaga, minum terkawal, sehat tiap bulan, bahkan tiap minggu. Kemana pergi sebelum berangkat cek jantung dulu, deduk 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 deduk, atau seperti apa. Tapi kenapa muka ada keriput, kepala sudah berubah, padahal tidak pernah kerja keras. Berbanding dengan tukang, berbanding dengan orang yang kerja bangunan, berbanding dengan orang-orang yang kerja keras tadi itu, ternyata Masya Allah tabarakallah, jasmaninya sehat, fisikalnya kuat, berbanding dengan kita-kita yang rehat sepanjang waktu. Tapi ternyata struktur muka kita sudah kelihatan keriput, di samping juga kepala kita sudah berubah. Kenapa? Karena beban pikiran. Beban pikiran yang walaupun fisikalnya tidak terbebani, alhamdulillah, itu motor, sampai pintu kereta dibukakan, sampai tisu atau juga dengan sepot tangan diletakkan di dagu pada tuh makan, sampai dikautkan nasi, sampai dikautkan lauk, hanya tidak disuapkan saja ke mulut tuanku atau yang berhormat atau juga kepada menteri-menteri tadi itu. Tapi kenapa? Jadi yang walaupun fisikalnya tidak terporsir, tidak dimanfaatkan dan tidak banyak digunakan, tapi disebabkan karena beban daripada pikiran itu lebih berat. Sekarang beban yang cukup lumayan berat di hadapan ada sejumlah tidak kurang daripada 400 ulama, daripada berbagai pakar spesialis, daripada berbagai disiplin ilmu, fikihnya, tasawufnya, dengan hadisnya, tafsirnya, hukum hakamnya, itu di hadapan Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Berakhir dengan fuqaha, bersambung dengan ahli hadis, bersambung dengan ahli bahasa, bersambung dengan ahli ra'i, bersambung dengan kumpulan yang berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, selepas sembahyang zuhur dilaksanakan, sambung kembali pengajian dulu sampai ke waktu asar. Bersambung kembali sampai ke waktu maghrib, bersambung kembali sampai ke waktu isya. Selepas sembahyang isya balik rumah. Kalau kita balik rumah, Bismikallahumma ahya wa amut. Tidak akan nampak batang hidung lagi pada saat itu. Terposir pikiran yang begitu membebankan untuk mengistimbatnya, untuk memastikan kedudukan hukum hakamnya. Kalau kita kerja di Jakim, mungkin ada yang bekerja di Jakim atau Jawida, Maisda, atau Jabatan Fatwa, atau dengan Majelis Ulama, itu banyak rehatnya ji. Yang walaupun saya tak tengok, udah santai, kursi macam ini, goyang. Ini Datuk Mufti, jangan ada di sini. Datuk Mufti itu siapa saja, bukan Datuk Mufti yang sini. Datuk Mufti mana-mana pun santai, rileks ya. Nanti ada daripada staf atau juga daripada lujuna untuk ditandatangani tentang fatwa
awal Ramadan, akhir Ramadan, fitrah 7 ringgit, 6 ringgit 90 sen atau seperti apa. Saya begitu saja untuk kerja. Itu bukti kadang-kadang untuk urusan hukum hak itu lebih banyak ditangani oleh tim atau oleh lujnah, oleh pemula. Saya tanda tangan ya. Begitu juga dengan yang lainnya, tak banyak mana, tak terlalu memperset, tidak perlu mengambil banyak energi dan juga tenaga kekuatan kita pada waktu kita di jawatan. Ketua pengarah Jakim sekalipun pun juga semacam itu, pertama ekon, kemudian yang kedua ofisnya indah cantik, kemudian yang ketiga minuman, masya Allah tabarakallah ada tersedia, ada peti ais di sana, semua jenis jus ada di situ. Kemudian kadang-kadang untuk menulis pun kita menulis ya, ada sekretaris atau juga ada setiausaha yang tulis, yang type, itu bukti. Ketua Jakim, menteri, gubernur, siapa saja tak lebih daripada setakat cakapnya orang yang tulis, yang pusingnya orang lain. Jadi buat kenyataan seperti apa, statement seperti apa, yang susahnya orang lain. Jadi Imam Abu Hanifah tadi itu bagaimana? Setelah sepanjang hari seperti itu gambarannya, diistimbat, dijelaskan, diterangkan, didebat, diprotes. Kita Jakim semuanya, jauhi semuanya, majelis fatwa semuanya untuk menangani satu masalah hukum yang kadang-kadang seperti dengan cerita Jelantin coklat apa semalam tuh, gempar dunia. Imam Abu Hanifah bukan Jelantin saja, ribuan satu masalah yang dihadapi pada tiap hari. Lepas sembahyang Isya balik rumah dikira nak berehat tidurnya ya. Tak lama kemudian dengan jubah yang serba kemas, dengan pakaian yang serba kemas, dengan penampilan yang serba kemas kembali ke masjid. Allahu Akbar. Sembayang, zikir, nangis, merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala, hatta tataraham alaihi jiranuhu, sampai dikesiankan, sampai menyedihkan kepada tetangga-tetangga berat. Kesian Tuan Guru, kesian Imam Abu Hanifah dan Nu'man, sepanjang malam dengan nintiannya juga dengan tangisannya, sepanjang malam dengan doa dan dengan tetesan air matanya. Masya Allah tabarakallah. Dikatakan yang sibuk super sibuk tadi itu pernah menghatamkan Al-Quran dalam hidup beliau tidak kurang daripada dalam 7.000 kali. 7.000 kali. Kita 7 kali dalam 70 tahun pun belum dapat dipastikan. Betul. Kita tidak bercerita tentang orang lain, kita bercerita tentang diri pribadi kita sendiri. Jadi kata Imam Syarif, saya ketika tengok Tuan Guru dengan ibadah yang gigih sepanjang malam, faktanya tak sudah kita buktikan. Ternyata kita untuk bertahan sampai 1 jam saja sembahyang kita tidak boleh. Ternyata ya imam kena pikiran, ya imam kena kesehatan, ya imam kena gangguan, ya imam kena kesibukan, ya imam kena bola sepak yang mempunyai tarikan lebih kuat daripada masjid. Jadi tarikan masjid sekarang nampak sudah mulai lemah, nampak kelihatan pudar, nampak tak ada mood berbanding dengan stadion. Stadionnya bukan di Bukit Jalil, bukan di Sukamenanti, jauh sekali perjalanan tidak kurang daripada belasan jam untuk kita terbang ke Brazil. Ternyata mempunyai daya tarikan menarik orang-orang Melayu kita, bukan cakap orang Melayu di tuh gurunya ji. Ustaz-ustaznya, Masya Allah tabarakallah, bangun tahajud pada pukul 3 pagi sengaja aku menonton bola sepak antara Brazil melawan Jerman pada malam ini karena Allah Ta'ala ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat Fatihah, kemuliaan Fatihah, keagungan Fatihah, kebaikan Fatihah, asrar Fatihah, hikmat Fatihah, menangkanlah kesebelasan kami ya penyokong Brazil waliyadzubillah. Jadi kata Imam Syarif, bolehlah kalau setakat 1-2 malam. Malam kedua macam tu lagi, bolehlah setakat 1-2-3 malam. Malam ketiga begitu lagi, tapi ternyata terus menerus macam tu. Jadi kata Imam Syarif, dari sejak itu aku bernazar untuk bersama Imam Abu Hanifah dan Nu'man, yang Allah bagikan kekuatan di siang hari dengan ilmu,
di malam hari dengan ibadah, dengan tetesan air mata merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau dahulu kita mendengar ada yang sembahyang 300 rakaat seperti Imam Ahmad, 400 rakaat seperti Imam Junaid, 1000 rakaat seperti dengan Imam Zainul Abidin, itu dalam kita boleh, mana kita tidak boleh macam itu. 300 rakaat saja, 300 rakaat 3 kosongnya 2, senang saja, senang saja. Tahu-tahunya yang 20 rakaat pun bercampur setengah 8, senang macam mana? Lenuk berdiri satu jos, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau panjang surahnya sedikit goyang kita pening juga. Mana keripat dengan donat tadi itu? Mana yang boleh, mana yang madu, mana harus diburiani. Di Kucing baru-baru ini, jadi kata kawan-kawan, di antaranya air tubuh itu jarang-jarang ada, bahkan hanya adanya di bulan puasa saja. Mana pengaruh daripada air tubuh tadi itu untuk menegakkan badan kita supaya tidak goyang, supaya mata kita tidak mengantuk? Ternyata semuanya tidak memberikan kekuatan apa-apa. Kita simpulkan, bukan kena dengan makanan, bukan juga kena dengan duit. Orang-orang berapa banyak duitnya tidak terhitung, tapi ternyata tidak boleh atau tidak berkemampuan untuk melaksanakan kerja-kerja baktinya, ibadah dan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Jabatan yang tinggi, pangkat dan tahta pun juga tidak seperti itu, tidak memberikan sebarang kekuatan, kemampuan, leluasa kepada seseorang. Setelah kita selidiki, rupa-rupanya dalam berapa ramai yang makannya tidak cukup. Sayyiduna Abu Hurairah makanan tak cukup tak banyak mana. Ulama-ulama kita dahulu makan tak banyak mana. Jawatan tak tinggi mana. Duit harta tak banyak mana. 10 menit dan juga dengan kekayaan tak kaya mana. Tapi Masya Allah tabarakallah, ubudiyah yang mereka laksanakan, pengabdian diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala, ternyata tidak ada tandingannya. Rupa-rupanya bukan karena makanan dan minuman, tapi justru dengan iman dan yakin. Nabi kita bersabda, tidak ada satu pemberian yang Allah bagikan kepada seseorang setelah iman yang lebih afdal daripada al-afiyah wal yakin, daripada afiat dan yakin. Afiat artinya sehat, artinya makanan yang kita makan tadi itu, minuman yang kita minum, dan juga dengan gizi dan vitamin yang masuk ke dalam rongga kita melalui mulut, itu ternyata tidak dicemarkan kekuatannya, tidak dilemahkan dan tidak dilenyapkan kekuatannya oleh perkara-perkara janggal daripada mata, tangan, telinga, mulut, kaki, pikiran, dan juga dengan masyarakat dan lingkungan. Satu persatu, satu biji buah tamar saja, bayangkan satu biji buah tamar mampu untuk berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Gagah perkasa, masalah tabarakallah. Kita kalau 4 biji tamar buka puasa mesti jamaah komplain. Katanya kedukut banget jamaah, takkan kita buka puasanya setakan 4 biji tamar dengan 1 gelas air aja. Mana kanjinya, mana lamboknya, mana donatnya, mana keripapnya. Masya Allah tabarakallah. 1 biji tamar daripada makanan yang halal, daripada buah-buahan yang halal, ditanam oleh orang yang baik, dipanen oleh orang yang baik, ditimbang dan dijual oleh orang yang baik, atau ditanam oleh orang yang bertakwa, dipanen oleh orang yang bertakwa, dijual oleh orang yang bertakwa, dibawa dan dipikul oleh orang yang bertakwa, dimakan oleh orang yang bertakwa, akan melahirkan takwa Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi kita tadi malam saya simpan-simpan dengan hadiah Ahmad Pendong. Katanya di Darul Mustafa itu saban hari makan ikan tungkul. Saban hari, tak ada beda. Hari Sabtu kah, Senin kah, Jumat kah. Jadi belum terasa pelik. Jangan-jangan memang tidak ada ikan di sana, melainkan daripada ikan tungkul saja. Setelah keluar daripada kawasan Tarim, ikan tungkul ada, talapia atau dengan nila ada, macam-macam jenis ikan. Pada saat ditanyakan kepada warga Tarim tadi itu kenapa di Darul Mustafa hanya setakat ikan tungkul saja yang mereka makan,
besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, tidak ada perbedaannya untuk persamaan. Supaya tidak ada orang yang kecil hati, supaya tidak ada orang yang merasa lebih, supaya tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang tertindas, supaya tidak ada orang yang terhinakan. Yang dimakan oleh orang kaya juga dimakan sama orang miskin, yang dimakan oleh orang miskin itu juga yang dimakan oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Untuk menjaga hati kita, masya Allah tabarakallah, supaya terkesan di masalah jaga hati ini. Allahu Akbar, Subhanallah, atau dengan doa asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah. Sambil berzikir mata kita kepada donat, keripap, makanan yang sedang disajikan oleh Tuhan, oleh PJK Masjid. Supra dibuka, kita tengok sudah ada tembikai, hakikat ada tembikai. Waktu kita sudah mulai cemburu dah. Cemburu dalam hati kita dah cakap. Kita tengok di situ gulainya nasi korma 3 ketoi. Hak kita 1 ketoi setengah, kecil-kecil lagi. Itu namanya tapalo. Berarti kalau kita nak tahu macam mana keinginan daripada orang miskin, macam mana keinginan orang yang tidak berada, macam mana keinginan daripada orang yang tidak punya, tidak jauh berbeda dengan keinginan yang kita inginkan. Bila kita dapat memastikan perkara tadi itu, pada saat kita sama-sama lapar, pada saat kita sama-sama dahaga, dia tak makan, kita juga tak makan, kita tidak minum, dia juga tidak minum, semuanya tidak ada yang minum. Begitu ada 1 botol air, semuanya melirik yang satu tadi itu. Jadi katakan saja kita ada 30 dalam satu suap, botol air ada 13 saja. Orangnya ada 30, yang ada 13 saja. Mesti lirikan mata kita ke sana, macam mana aku boleh dapat lebih awal daripada yang lain. Kadang-kadang sirap badungnya tak banyak mana, kadang-kadang keripasnya tak banyak mana, kadang-kadang bubur lamboknya tak banyak mana. Jadi dengan kita sebelum kita makan, kepala kita sudah bermain. Kita nak ambil yang mana satu? Ambil keripap. Kalau keripap, nampaknya keripap jahat di rumahku lebih kurang jelas rasanya dengan yang itu. Tapi kalau dengan donat nampak modelnya, fashionnya betulnya agak beda. Kayaknya lebih nyaman daripada donat yang pernah kita makan. Hati kita sudah kepada donat, hati dia kepada keripap, itu kepada sirap bandung, itu kepada es, itu kepada taman, itu kepada makanan. Ternyata kecemburuan dan keinginan hati tadi itu dapat kita wujudkan dan juga dapat terwujud atau dapat kita rasakan seketika kita lapar dan dahaga. Nah, jadi kata mereka, bukan tak nak tapi apa daya tangan tak sampai. Sehingga dengan pemerataan yang semacam itu, kita akan boleh dan akan mampu untuk merasakan macam mana juga dengan keinginannya mereka, macam mana juga dengan kemauannya mereka. Itu diantara daripada asbab kenapa pada hari Jumat kita disarankan untuk berpakaian serba putih, supaya menteri, perdana menteri, gubernur, menteri keuangan, menteri perdagangan, siapapun nama mereka itu tidak merasa lebih daripada orang-orang lain. Kita dengan pakaian yang sama, kita dilaparkan supaya ada kesamaan, kita didahagakan supaya ada kesamaan. Makanya itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudara-saudaranya seperti dia mencintai diri pribadi dia sendiri. Jadi mudah-mudahan sebelum kita masuk kepada 10 malam yang terakhir yang bermula daripada besok malam, satu, pastikan tetamu akan membawa perangkat amal ubudiyah kita di sepanjang bulan Ramadan ini dengan sembahyang 5 waktu yang cukup secara berjamaah, supaya sembahyang 5 waktu secara berjamaah tidak berasa cemburu dengan sembahyang witir atau dengan sembahyang tarawih. Coba tengok sembahyang tarawih, fadlan minallahi wa ni'mah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terserah kita lagu mana saja tak kisah, tapi yang salah pasti macam mana sembahyang sunat tarawih boleh lengkap dengan zikir dan juga dengan bacaan yang semacam itu, padahal kedudukannya aku sembahyang zuhur, maghrib, isya, subuh 70 kali lipat lebih
kepada kalian. Bagaimana dengan kalian boleh mendapatkan perhatian yang seperti itu daripada remaja-remaja, daripada pemuda dan pemudi, sementara dengan sembahyang 5 waktu mereka tumbang dengan bukit jalil, dengan hiburan SMS, Facebook, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Pastikan yang 5 waktu kita cukup secara berjamaah, bukan secara sendirian, dan juga pastikan ucapan, pandangan, kelihatan, perasaan, hati, pikiran terkawal dengan baik, dan juga oleh-oleh untuk Tuan Imam. Allah